Selamat datang di pelajaran geografi, khususnya kelas 11 IPS. Untuk bab yang pertama, kita akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama akan kita bahas yaitu letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia itu dapat dilihat dari sudut pandang secara astronomis, geologis, dan geografis. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yaitu benua Asia di bagian utara dan benua Australia di bagian selatan, serta di antara Samudra Hindia bagian barat dan selatan dan Samudra Pasifik di bagian timur. Berdasarkan letak geologisnya, Indonesia terletak di antara pertemuan 2 lempeng. Nah, 2 lempeng ini adalah lempeng benua, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Dan 1 lempeng samudra, yaitu lempeng Samudra Pasifik, sehingga Indonesia itu berada di dalam lingkaran cincin api atau ring of fire, sehingga di Indonesia dari Sabang sampai Merauke banyak terdapat gunung berapi, kecuali di Kalimantan itu termasuknya aman dari gunung berapi. Lalu yang kedua ada luas wilayah Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 yaitu sebesar 1.913.578 km persegi. Untuk batasnya, bagian utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini, bagian selatan berbatasan dengan Timur Leste dan Australia, dan bagian barat berbatasan dengan India. Berikut adalah batas laut Indonesia. Jika dilihat dari peta, ada legenda yang berwarna biru, ada kotak warna biru, itu adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif di Indonesia sebesar 200 mil, sepanjang 200 mil. Lalu garis putus-putus itu adalah perairan Nusantara, dan putus-putus dengan kotak warna biru adalah laut teritorial sepanjang 12 mil dari pantai terluar. Berikut adalah batas udara Indonesia. Batas udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Yang kedua adalah karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sangat berbeda dari gambar, ada karakteristik daratan dan perairan. Yang satu ada gambar pegunungan dan pemukiman, yang satu ada gambar pesisir pantai. Untuk karakteristik daratan, kenapa kan fisik yang utama adalah pegunungan? Karena sangat terlihat topografinya sangat jelas, morfologinya juga. Indonesia menjadi titik temu 2 rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Untuk karakteristik perairan dibagi menjadi 2, yaitu perairan laut dan perairan darat. Perairan laut kita semua sudah bisa menerka-nerka, bisa melihat bagaimana perairan laut. Lalu untuk perairan darat dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada sungai dan ada danau. Lalu ada perairan darat. Sungai ini termasuknya adalah perairan darat. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Dan Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang sudah terdata. Dan aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena perbedaan distribusi hujan dan berpola musiman, dan kondisi geologi setiap daerahnya juga berbeda-beda. Selain sungai, perairan darat juga ada danau. Danau itu adalah genangan air yang luas di tengah daratan.
Indonesia memiliki 840 danau besar, 735 danau kecil atau disebut dengan situ, dan 162 waduk. Ini adalah gambar danau, dan jenisnya itu ada 4. Ada danau tektonik, vulkanik, tektovulkanik, dan danau kars. Untuk danau tektonik, danau yang diakibatkan oleh sesar terbentuk karena adanya sebuah sesar atau patahan. Lalu ada danau vulkanik. Danau vulkanik itu terjadi karena adanya letusan gunung berapi, gejala alam. Lalu ada danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik itu juga terjadi karena gejala alam berupa patahan dan letusan gunung berapi. Lalu yang keempat ada danau kars. Kalau kita lihat, danau kars itu seperti berada di dalam goa, karena kars adalah daerah yang banyak mengandung kapur. Jadi seperti ada rongga di dalam pegunungan, jadi terisi air lalu membentuk danau. Untuk perairan laut, letak geografis Indonesia ada di antara 2 lautan luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi, atau sekitar 75% dari total luas daratan Indonesia. Lebih banyak perairan dibandingkan daratannya. Lalu untuk karakteristik lautnya dibagi menjadi 3, ada laut terbuka, laut setengah tertutup, dan laut tertutup. Untuk laut terbuka, ini dia langsung berbatasan dengan laut lepas atau samudra. Untuk laut setengah tertutup, itu juga berbatasan dengan samudra, tapi tetap ada daratannya, ada kepulauannya. Laut tertutup. Untuk laut tertutup ini di antara kepulauan saja, tidak langsung berbatasan dengan laut lepas. Lalu faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia secara umum dipengaruhi oleh 2 paparan. Paparan benua itu ada paparan Sunda dan paparan Sahul. Seperti dilihat pada gambar peta, itu ada paparan Sunda dan paparan Sahul. Sehingga di Indonesia, khususnya di Laut Jawa, lautnya lebih dangkal dibandingkan Laut Maluku yang lebih dalam. Bisa dilihat dari gambar tertera bahwa laut di Jawa itu warnanya masih keabu-abuan karena sinar matahari masih bisa masuk ke dalam laut. Sedangkan Laut Maluku itu termasuknya laut dalam, warnanya sangat biru karena matahari sudah tidak dapat masuk ke dalam laut lagi. Lalu untuk sumber daya hayati laut Indonesia, itu ada padang lamun seperti rerumputan, lalu ada terumbu karang dan mangrove. Ekoregion laut Indonesia. Ekoregion laut ini adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen atau sama dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Contohnya ada Samudra Hindia, ada Selat Malaka, ada Laut Natuna, dan Selat Karimata. Lalu yang ketiga, ada perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara maritim. Hal ini sudah ditunjukkan dari identitasnya pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Karena Sriwijaya dan Majapahit merupakan 2 kerajaan maritim besar yang ada di Indonesia. Pada waktu itu, bangsa Indonesia memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dengan armadanya yang besar dan berjaya pada abad ke-6 sampai 10 Masehi. Ini untuk kerajaan Sriwijaya. Dan kerajaan Sriwijaya ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok,
sebagai benua yang kaya akan komoditas perdagangannya. Hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Bisa kita lihat pada peta, jika dilihat dari legenda, ada pusat kerajaan Sriwijaya, itu ada di Sumatera Selatan atau di Palembang. Lalu untuk ekspedisi Sriwijaya itu ada garis warna merah dan garis putus-putus merah, itu adalah ekspedisi Sriwijaya. Dan untuk jangkauan terluas Sriwijaya yang berwarna orange, untuk kawasan laut yang dikendalikan itu dari Sumatera hingga ke Jawa. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit, aktivitas ekonominya semakin berkembang. Pelabuhan utama pada Kerajaan Majapahit ada di daerah Bubat dan Canggu. Kedua pelabuhan ini berlabuh kapal-kapal dari seluruh Nusantara dan mancanegara, seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Kalau kita lihat pada gambar, Kerajaan Majapahit berada di daerah Jawa. Lalu untuk daerah yang menjadi pusatnya Kerajaan Majapahit itu yang warnanya orange. Lalu untuk yang biru itu adalah daerah dengan perkembangan laut pada Kerajaan Sriwijaya. Selain itu ada pelabuhan penting di Indonesia. Banyak pelabuhan selain di Jawa yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Di antaranya adalah Aceh, Ternate, Tidore, ada Halmahera, dan Makassar. Setelah diambil oleh VOC, Indonesia mengalami kemunduran dan pusat perdagangan dialihkan ke Batavia. Nah, untuk letak geografis Indonesia itu berada di antara dua samudra dan dua benua, sehingga menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Berikut ini adalah peta wilayah NKRI dan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Pelayaran Indonesia memiliki beberapa jalur laut utama, yaitu ada Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis. Keempat titik strategis yaitu ada Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda, dan Selat Makassar. Yang keempat ada potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia ini potensinya sumber daya kelautan Indonesia dapat menjadi sumber daya terbarukan, tidak terbarukan, dan juga bisa menjadi sumber daya jasa. Lalu ada sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Laut Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Selanjutnya ada energi kelautan. Energi kelautan Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Kenapa? Karena energi kelautan diantaranya terdiri dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Lalu ada sumber minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Selanjutnya ada wisata bahari. Wisata bahari antara lain mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, sejarah maritim, pendidikan, dan terkait dengan komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran.
Lalu ada jasa angkut khusus di lautan. Jasa angkutan laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang, barang, dan jasa ke suatu tempat menggunakan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut bayaran atau biaya. Lalu ada ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia. Indonesia dapat dipergunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui sea lanes dengan cara normal. Bagi kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang bagi kapal terbang yang bukan kapal terbang sipil. Lalu ada pengelolaan sumber daya kelautan. Yang pertama, mengelola sumber daya perikanan, mensosialisasikan energi kelautan, serta meningkatkan produksi minyak dan gas. Lalu ada juga pengelolaan wisata bahari, mengelola industri maritim, pengelolaan jasa angkutan laut, dan mengelola ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Yang kelima, ini ada posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagai pusat kelautan dunia. Yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Dan yang terakhir, pembangunan kekuatan ketahanan maritim. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk bab yang kedua, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentarmu pada kolom komentar. Ajukan pertanyaan bagi yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.